Gimana? Atau mau praktek lagi boleh, sepuasnya. Karena semakin banyak praktek, semakin bagus hasilnya. Apanya? Mau apa? Refleksi aja, udah langsung. Ya kita refleksi aja gitu ya. Refleksi sama seperti kemarin. Gimana Rina? Saya menyampaikan aja masukan buat Iis, Nina, dan Vika. Silahkan mau dari siapa? Apakah ada peningkatan nggak atau gimana seperti itu? Kalau ini sudah Spin lagi ya. spin. Oke, sambil nunggu spin, masukkan dulu buat saya. Atau kreditknya boleh. Atau sudah sesuai nih gaya santai ini. Sudah ya, oke. Instruksinya jelas? Jelas. Oke. Apalagi yang kurang kira-kira nih? Kurang prakteknya nggak? Sudah Itu nama saya. Ada terakhir. sudah Oh membaca Rina, ya? oke Rina. Rina duluan. Oh, banyak. Enggak kok. Itu kepencet wheel tuh, harusnya wheel berfungsi. Sudah nih ya? Bukan dua dia. Itu kepencet add wheel tadi. Oh iya. Nah, pakai is. Nah, berarti yang nyanyi dong. Monggo Is, kasih masukan buat. Kalau kayak masukan ya udah apresiasi aja. Sorry. Bentar lagi. Silakan. Rina. Terakhir. Nah. Terakhir tadi tetap silakan Is. Mungkin memasukkan untuk diriku sendiri juga jadinya ya. Boleh apa? Iya, karena melihat Rina tuh sedikit melihat saya sendiri. Gitu kan, susah kan cari bahasanya kan Rina. Susah kantor katanya kan. Ya, itu juga yang sampai sekarang tuh sebenarnya jadi problem di saya. Makanya saya tuh lebih suka nulis daripada ngomong langsung sebenarnya. Karena kalau nulis itu kadang kalau nulis tuh saya suka pakai manjas-manjas, pakai bahasa-bahasa yang aneh-aneh gitu. Nah, jadi tuh saya suka mikirnya tuh lama, pikirkan gimana ya, nyambung gimana ya, bagus gitu bahasanya. Saya bisa mikir, tapi kalau misalnya langsung ngomong kayak gini emang susah. Saya ngerasain sendiri susah gitu, bingung, kayaknya bingung ngatur katanya gitu kan. Mau nanti gimana ya, mungkin karena kebiasaan nulis dengan ada waktu kosong banyak untuk memikirkan itu, jadi ketika disuruh ngomong langsung tuh jadi kagok gitu lah jadinya. Kayak gitu sih. Nah itu gimana ya, mungkin solusinya kita perlu banyak baca kali ya, perlu banyak baca, cari referensi bahasa yang gampang tuh kayaknya dari buku-buku kayak gitu, supaya kosakatanya tuh makin banyak. Itu sih. Kalau ke Vika, aku apresiasi banget ke Vika karena udah oke, bagus gitu. Nah, maksudnya dia udah percaya dirinya oke. Terus cara dia menyampaikan itu lancar, nggak belibet kayak kita ini. Gitu. Sudah aja sih. Oke, thank you Is. Nah, nanti aja lah saya jawab. Tadi Vika kan? Aduh. Kepencet. Oke, Ya tetap Vika. silakan Vika. Ini
pertama untuk Rina dulu. Apresiasi banget buat Rina karena ini benar-benar improve dari yang kemarin. Benar-benar ada peningkatan. Jadi Rina di sini sudah mulai kosakatanya juga udah pada nambah. Jadi ngomongnya juga nggak stuck di beberapa kalimat, tapi sudah mulai menguasai kalimat-kalimat baru yang bisa dilontarkan secara langsung kayak gitu. Sudah keren banget, udah mau nyoba, tinggal dilatih aja lagi. Itu pasti bakal bisa karena seterusnya nanti kalau kita ngomong itu kita itu nggak bakal nyusun dulu, dia nyusunnya langsung udah di otak terus langsung ngomong gitu. Tapi emang awal-awal susah banget buat ngatur kosakata yang pas untuk kalimat ini tuh, masukannya di kalimat ini tuh apa sih gitu kan, kadang susah untuk mikir. Nah cuma kalau memang kita latihan terus ngomong, apalagi anak kalau kita tuh suka yapping kayak gitu, ngomong sembarang aja tuh pasti ada kosakatanya yang keselip gitu. Nah jadi otomatis ada di otak, jadi intinya banyak-banyak ngomong aja supaya kita lancar ngomongin itu. Bener tadi katanya Iis, awal-awal itu memang susah banget buat cari kosakata. Jadi mungkin kalau saya sendiri, saya prefer ngomong langsung sih daripada nulis, karena nulis itu perlu tenaga gitu loh, kayak capek. Meskipun ya memang kosakata yang ditulis itu lebih banyak, lebih variatif lah daripada kita ngomong langsung, tapi dengan ngomong langsung itu kayak lebih efektif aja gitu. Nah langsung tersampaikan pesannya tanpa kita harus menggunakan tenaga untuk menulis itu. Kalau saya prefernya seperti itu. Nah kalau I sendiri tadi sudah bagus, juga udah terstruktur ya dari openingnya. Mungkin kalau kendalanya Iis tadi di kosakata itu tadi sama juga kayak Rina, mungkin banyak-banyak ngomong lagi, karena itu bakal bikin ada kata-kata itu yang bisa langsung keselip di otak gitu. Jadi langsung diomongkan, jadi nyambung satu kalimat gitu. Sama aja sih. Apa gitu ya? Sama aja sih Kak. Ya setidaknya berbicara kan lah tadi udah Rina. Yes, dicoba aja Rina. Sama aja sih. Yang pertama untuk kakak Iis sama kayak saya juga, kalau kita tuh kayak harus benar-benar biasa terus banyak baca buku. Banyak baca buku, latihan sendiri. Nungguin sih kita, nungguin. Itu aja sih ya, dua itu aja. Kalau untuk topik ini sudah Masya Allah ini udah cocok jadi mentor. Ya, sudah semoga sih. Oke, thank you Rina sudah memberikan kata-katanya ya. Oke. Nah terkait ini ya, saya coba menambahkan saja terkait kosakata itu memang harus banyak membaca, tapi ada cara yang lebih expand lagi juga, tidak hanya membaca tapi kita juga sesuaikan dengan gaya belajar kita. Ada yang listening, mendengarkan supaya TV atau sambil nonton YouTube juga bisa watching. Kemudian ada yang salah satunya ada nulis. Nah kalau kata Coach Surya itu sebelum kita berbicara yang terstruktur ya, itu harus rajin nulis dulu. Itu kata-katanya dari Coach Surya. Dan bisa juga benar, bisa juga salah, tergantung kebutuhan aja dengan kita. Tapi kalau mau melatih yang terstruktur seperti itu, karena kan kita menguraikan isi pikiran kita seperti itu ya. Makanya kata teman saya, teman akrab sering diskusi itu, kalau pikiran lagi kosong maka membacalah. Kalau lagi kosong membacalah. Tapi kalau lagi pikiran lagi suntuk penuh maka menulislah. Nah itu kata-katanya.
Nah ini saya mau memperlihatkan, saya bukan hanya ngomong aja, tapi saya juga sering menulis. Saya jadikan konten. Ini ada muncul nih. Ketika baru sadar dan juga muncul di kalkulum aktual. Ini lagi pas bucin yang ini nih. Surat cinta yang paling berkesan. Nah itu teman-teman kalau mau meninggalkan kenangan. Ikan ramen. Kalau sudah berani maksudnya sudah share. Sebenarnya simpel aja sih sebagai nulis itu. Pengalaman pribadi aja nih nggak apa. Gitu. Betul kan ini kan? Right. Cara baca right gitu aja. Right. Before you speak. Yes, speak. Nah kalau mau belajar speaking bisa juga pakai translating nih. Pakai itu yang speakernya yang sebelah kanan. Coba aja. Itu yang sebelah right. Nah bawahnya itu ada speaker. Iya. Nah. Right before you speak. Tuh. Right before you speak. Right before you speak. Right before you speak. Right before you speak. Jadi kalau kita mau ngomong, ini bacanya di mana bisa dengarkan itu terus praktekkan. Gitu ya Rina ya. betul. Oke, itu tambahan dari saya terkait kosakata. Ini memang harus dimaksimalkan aja gaya belajar kita. Yang kedua terkait teman yang sudah di sesi kedua ini, nah, bisa mengukur diri sendiri aja ya dari refleksi dari teman-temannya itu. Oh ternyata saya perlu A B C D, berarti itu diterima sebagai pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan suburnya diri kita ya. Subur Rina ya, maksudnya untuk peningkatan kualitas diri kita untuk mudah belajar public speakingnya gitu. Karena kritik saran itu seperti pupuk yang alami lah buat kita juga. Dan yang ketiga, insya Allah pekan depan kita akan bahas yang bagian body, isi I introduction di sini. itu kan Nah rencana kakak sambil kita ngobrolnya, rencana kakak tuh online ya. Vika pulang kan tuh, Vika Iya. pulang. Vika pulang, rencana pulangnya. aku aja sih. Kalau ini memang kamu. Iya. Oh, Ngomongin aja di sini. Dia kan nggak praktek sendiri. offline Rina. Rencana kita online aja, selalu pakai Zoom. Nanti saya cari Zoom yang premium yang berbayar. Jadi nggak kepotong-potong 40 menit, biar utuh juga. Google Meet tuh lebih banyak, lebih lama sejamnya. Dan prep ini yang sering populer, SPR. Nah ini kita kenalan dulu lah. Ini SAS. PH, Star, ada banyak HMI juga bisa. Nama organisasi bisa juga kita pelintir. Nanti saya tambah lagi lah terkait bandinya ada banyak. Belum lagi yang 2W plus 1H juga ada, juga bisa. Why? Itu sama how. Oke, masukan buat saya kira-kira ada? Dari penampilan. Terus santai aja sih sekarang. Udah lebih santai. Lebih santai, oke. Instruksi jelas. Udah. Kemudian kurang praktek nggak? Cukup banyak. Bagi ini aja cukup banyak sebenarnya. Kalau bagi kalian sedikit mungkin nah. Kalau yang awal-awal itu praktek itu cuma kayak pemanasan aja Rina. Tapi oke lah. Apa lagi ya?
Dari cara penyampaian jelas aja ya. Jelas. Lagi Rina biasanya itu dikoreksi. Ada merasa jenuh nggak kalian atau bosan atau mau diubah nggak? Kita metodenya pakai games, itu ada tekniknya, metodenya. Jadi tetap pakai spin kayak gini, bisa juga. Nah ini spinnya. Nanti kita kumpulin kosakata. Ini melatih juga. Tulis misalnya ada 10 kosakata. Terus nanti giliran ada 2 spin. Misalnya Rina dapat kosakata hebat, nah Rina rangkai sendiri kata-kata juga bisa. Hebat. Contohnya aja, juga bisa kayak gitu. Ada apalagi masukan? Minggu depan kita online, siang aja online-nya kira-kira. Standar aja kan? Atau mau tidur siang kira-kira di rumah? Aman aja sih. Siang ya. Oke. Siang online, minggu depan juga online lagi. Bulan Juli. Bulan Juli berarti praktek. Iya, lab IG kita. Itu bulan Juli Agustus ya praktek. Agustus itu apa ya prakteknya? Itu kan rancangan dari kakak. Tapi kalau kalian punya ide sendiri boleh aja sih. Kak, saya mau buat podcast misalnya. Iis sama Vika berdua karena di daerah Bangis kan. Iya. Yes, oke nggak masalah. Live IG ini sambil ngobrol gitu aja, bincang-bincang masalah kuliah. Rina bisa juga kayak gitu. Live IG sama temannya juga bisa dibuat ala-ala podcast. Atau Rina mau langsung buka kelas ke temannya juga bisa. Intinya variatif aja, nggak harus itu. Itu berarti nanti kami yang milih abang atau Iya. Kalian yang pilih. Tapi kalau kalian mau kolaborasi antar teman juga boleh aja. Nanti kita ada praktek di lapangan. satu kali aja. Kakak sih susah ya mau menentukan mau 10 kali dalam sebulan itu, takut kebanyakan. Satu kali tergantung nanti dampaknya kualitas sih Rina sebenarnya. Kalau kalian bisa lebih dari 1 kali alhamdulillah sih. Nah, yang proyek lapangan ini sebenarnya adalah tujuannya ini kalau di sini kan adalah internal kita ya, maksudnya untuk melatih kepercayaan diri. Oke lah. Nah, yang di lapangan itu melatih untuk kebiasaan. Nanti kalian ada saatnya itu menjadikan public speaking sebagai kebutuhan. Oke, saya live harus setiap hari nih buat konten dan macam. Nah, di situ. Nah, secara tidak langsung teman-teman nyicil tuh proses branding sebenarnya. Itu. Ya nggak apa-apa lah, 1 kali dulu buat Rina. Di bulan Juli, itu bulan Juli. Tapi nanti di bulan Juli tuh kan berpikir juga kita mungkin ada materi tambahan aja mungkin ya. Kalau nggak bisa ketemu offline, online aja nggak apa-apa. Karena kalau di grup kayaknya kurang aktif juga. Nanti kayak coba kita buat online aja. Apa yang perlu didiskusikan aja. Karena materi itu kakak cukup banyak. Jadi nanti kakak akan tampilkan. Teman-teman, kayaknya bagus ini nggak? Yang mana gitu? Ini pakaiannya LV juga. Apa aja gitu. Itu sih. Negosiasi. Oke. Cukupkah atau ada lagi yang mau disampaikan atau ada ide yang terpikir? Kalau di luar sana itu prakteknya banyak sih. Ada IG yang setiap hari, ada seminggu sekali live IG-nya praktek-prakteknya. Kak, bisa nggak saya cuma kirim video aja pribadi? Ya oke, nggak masalah.
Yang penting tuh teman-teman ada perkembangan sih sebenarnya itu harapannya Kak. Kalau cuma diam aja ya Ada apa aja sih Kak? Lihat IG. nggak ada gitu. Coba buka aja. Nggak ada. Ada live IG. Live IG itu karena ini sih Kak mikir kemarin, karena masih liburan ya suasananya ya. Tapi kalau Rina mau langsung gas buka seminar, it's okay. Nah seminar ini gimana sih Kak? Nah kita sambil ngobrol ya. Bisa aja kita buat seminar terbatas 10 orang terdekat dari temannya. Dari teman-teman yang jadi narasumbernya. Nanti siapkan PowerPoint-nya, tahapan-tahapannya, kelas terbatas, roadshow ini mau diganti dulu sama Mas. Yang sudah, Ini poster. yang ini ternyata apa ya? Itu pilihan-pilihan aja, tapi kalau teman-teman ada ide nggak masalah sih. Kak misalnya saya nggak mau nih Kak, maksudnya ada roadshow, ada kelas terbatas, saya mau fokus 6 bulan ke depan mau live IG aja ya, atau buat podcast aja, yes okay. Berarti bisa misal nih saya sama Iis terus buat kayak poster gitu kan, buat flyernya. Nah flyernya itu tentang live IG di jam segini, bincang-bincang terkait dengan public speaking kayak gitu. Boleh. Baru nanti kayak saya sama Iis itu ngobrol-ngobrol tentang public speaking, habis itu buka Q&A di kolom komen kayak gitu. Iya boleh, gitu aja. Nanti info aja di grup kita mau ini kata. Biar kita nonton juga gitu. Biar ada penonton kan. Iya. Gitu-gitu aja. Nggak bisa dibuka Kak. Masih gitu. Ini terlalu ke atas. Nggak ada apa ya namanya? Oh sudah kehapus itu ya. Oh itu nomor kakak baru ya. Karena harus ganti nomor, aku sangat disayangkan. Kartunya hilang dan harus. Enggak. Gitu sih. Minimal 1 kali lah teman-teman. Minimal banget, tapi tergantung lah teman-teman rasakan dulu 1 kali. Di bulan apa tuh? Agustus itu September ya. Dan kelas terbatas. Nah itu kalau sudah berani itu bisa buka kelas sendiri buat maba. Biasanya banyak tertarik kan ya 1-2 orang nggak apa-apa. Kakak dulu gitu aja 2 orang 3 orang udah buka kelas. Setiap minggu 4 kali, sebulan 4 kali. Secara langsung kita sambil belajar. Materinya apa aja sih Kak? Ya disusun aja, mau yang ini juga boleh. Atau versi sendiri juga boleh. Atau Iis kan sejarah, bisa aja tuh materi tentang sejarah. Iis ulas-ulas apa, itu nggak masalah dengan mahasiswa sejarah. Nah dari situlah relasi Iis, Pika, Rina nanti akan terkoneksi setiap angkatan. Ketika himpunannya mau ngadain acara, dan itulah mereka akan merekomendasikan biasanya. Gitu. Tapi kan biasanya kalau buka kelas tuh Bang ada bawa nama gitu. Nah, oh ini ya. gimana? Nah, kalau mau pakai Game Master boleh, atau mau buka kelas sendiri juga boleh, namanya mau pakai brand kelas bersuara juga boleh, pakai komunitas. Nanti abang bisa jadi. Iya, atau mau Nanti yang mau pakai nama yang mana? iya silakan aja, atau langsung kan komunitas simple aja ya. Kayak gini sekarang kita buat komunitas ya udah gas gitu aja. Kalau komunitas simple aja. Itu bisa juga sebagai kendaraan lah bahasanya itu. Komunitas besar aja.
game master yang kakak yang sekarang ini juga bisa kita. Tapi kakak bantu desainnya juga bisa. Kayak kemarin itu kakak minta foto kan. Pakai ChatGPT juga bisa desainnya. Soal kakak saya bantu. Yang penting jangan mendadakan juga. Iya. Misalnya mau live IG malam minggu, ya paling hari Rabu lah. Itu bisa dibuatkan desainnya. Betul apa? Desain. Betul apa? Hari Senin di planning aja di grup, nanti kita listing lah live IG-nya misalnya. Ini membahas tentang public speaking aja atau membahas Bebas sebenarnya kita. bebas materi apa aja? Bebas mau materi apa aja, mau tentang masak kan. Pengen pipis sih sebenarnya. Apa? Apa? Boleh, nggak apa. Karena kan public speaking ini cuman pistolnya aja Rina. Pelurunya adalah yang tinggi tadi ilmunya itu. Pendamping aja public speaking, teknik-tekniknya. Gitu. Lina mau pakai apa Lina? Kalau mau Ini rame-rame, sayangannya. Hah? Nanti banyak praktek langsungnya mau pakai apa? Ini live IG. Boleh. ada nggak lagi selain yang simple apa sih kira-kira selain itu? Nggak ada lagi ya? Rasulnya gimana sih? Nah itu rencana kakak itu bisa ke kelas mahasiswa baru atau ke sekolah anak SMP SMA. Tapi nanti kakak yang nawarkan dulu pelayannya ke mana? Ke sekolah-sekolah. Bagus. Kita yang gratis saja misalnya seminggu roadshow-nya tentang sharing session aja tentang pengalaman hidup yang menginspirasi. Kan kayaknya pelajar-pelajar itu suka ya cerita-cerita kayak Vika, Rina, Kiis, kenapa sih bisa kuliah sekolah kayak gitu aja. Atau tentang public speaking juga boleh, itu roadshow. Nanti kakak juga bisa ngisi pengantar aja kakak jadi MC. Ya bisa, itu pengalaman langsung sih sebenarnya. Dan rencana kakak juga nanti ini kita buka kelas yang berbayar juga. Nah itu sambil Itu kira-kira kapan? Nah mau rilis sekarang kah yang siap? Ini kakak mau buka nih di bulan Juni ini, mau liburan ini. Kalau ada yang daftar nanti kakak undang. Karena kan usia kakak ini kalau ke SMP ini gimana ya, jauh itu. Oke, siap. Jadi kita nawarin program yang berbayar gitu. Kan kakak buka nih rencana kan di bulan Juni ini Juli. Nanti kakak undang kalian di grup, yang bisa hadir silahkan lihat dulu juga boleh. Itu kan pengalaman langsung juga. Gitu. Nah kedepannya bulan 2027 atau di tahun ini juga bisa kita buka eskul di kelas sekolah-sekolah, buka les. Setelah kakak itu banyak orang tua murid itu yang mau memperlihatkan ya, peripat public speaking yang datang ke rumah itu banyak yang mau. Karena kan kendala orang tua itu antar sini lagi antar itu ada ribet lah. Lumayan lah, apalagi pertama naik semuanya naik. Kakak aja ya sekarang itu 2 jam itu 250. Ini aja kakak mau naikkan jadi 300. Kalau satu Semua naik lagi. iya semuanya. Kalau ngisi materi biasa sejam itu kan dulu sebelum covid itu 750, sekarang 800 sejamnya. Ini aja kakak mau naikkan jadi 1 juta 1 jam. Nah cuman kakak kasih bocoran di Samarinda ya. Kalau levelnya levelnya himpunan, organisasi, sama sekolah itu biasanya di bawah 1 juta mereka ngasih kita. Biasanya Samarinda ini
Kalau perusahaan biasanya bisa sesuai, bisa patok harga kita. Gitu. Nyensi 300 200 dapat aja nih sama Linda nih. Ya. Sih. Lumayan. Tapi kalau mau niat lurus, saran kakak ketika dia mau mengundang, ditanya aja, ini ada fee-nya nggak, ada bayarannya nggak sih? Itu. Kalau kakak sekarang gitu nanya, ini ada bayarannya atau enggak? Kalau ini, kalau kita nggak dikasih tahu dari awal, kalau sudah kakak ya sudah berkeluarga dan segala macamnya, ini ada nggak ya bayar? Jadi ikhlas nggak ikhlas itu iya. Mending di awal dikelirkan gitu aja. Ini saran kakak aja yang, dan ini kakak ini mau hampir 2 bulan nih, ini 1 bulan 15 hari sudah ada yang belum dibayar dan keluar kota lagi. Itu biaya keluar kotanya nggak ditanggung? Ditanggung seharusnya, ini belum di awal kan deal gitu nah, di angka sampai sekarang belum dibayar gitu. Gimana ya? Nagihnya sih sebenarnya yang membuat dibayar itu apa kira-kira? Waktu dan itu aja. Sebenarnya ilmu itu kan gratis sebenarnya. Iya. Gitu sih. Itu lika-liku jadi pembicara. Kita mau pilih apa nanti? Banyak. Tergantung sikon. Ya. Bebas aja kok. Tanya apa? Tika terakhir kapan di Samarinda? Apa ya? Kayaknya Rabu pun. Selasa Tika kemana? Enggak kemana-mana. Di Bangor saja ya? Iya. Kita hubungi Japur aja. Rencana mau ngajak podcast. Iya semua ikut. Selasa. Belum tahu, rencananya ada kegiatan tapi belum tahu dia apa. Nanti kakak undang aja lah ya. Nanti Tika sebagai pemantik. Yang lain mau hadir silakan. Sekaligus buat konten juga gitu. Gitu rencananya Tika, jadi buat konten kakak upload di YouTube. Nanti hasilnya yang kayak di IG kakak itu ada edit-editannya gitu. Podcast tentang apa tuh? Ya pengalaman aja Tika gitu. Bisa kuliah dan sama mereka tuh gimana ceritanya gitu aja. Biasanya polanya kalau podcast itu polanya ada 3, 2, 1. 3 langkah sukses misalnya, 2 hal atau 2 tipe apa sih, atau 2 hal yang paling dihindari apa sih. Biasanya terakhir tuh 1, coba berikan 1 pesan sebelum kita closing segment gitu aja. Itu polanya 3, 2, 1 gitu. Nanti kakak kolaborasikan di Instagram. Nah itu rencananya. Dina mau ikut? Nanti kita atur waktu di hari Selasa itu tanggal merah kalau nggak salah kan ya? Kurang tahu. Iya, tanggal 16 ya. Enggak. Nah itu Hari apa itu? Tanggal merah. tanggal 16 nanti Pika Rabu meluncur. Gitu. Kita isi kegiatan ngobrol-ngobrol aja. Bisa di kafe, bisa di kampus Pika. Kalau mau gratis di kampus kan. Di depan prodi itu kan bisa aja kayaknya ya di situ atau di gazebo gitu. Kalau mau di kafe bisa juga yang kafe itu.
dulu sebelum Rina tutup. Oke, setelah kita ngobrol-ngobrol seperti pesannya tadi Coach Ongki Hojianto, tapi bacanya adalah Holyanto seperti itu. Ya, kesempatan kita membuat kesan pertama itu tidak datang dua kali. First time. Oke, terima kasih. Saya Nazar sebagai orang biasa yang terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Mbak Rina. Silakan Rina. Tutup aja Rina. Mau disimpulkan lagi boleh. Duduk aja, santai ya. Jadi kesimpulan materi yang pada hari ini kita dapatkan yaitu struktur pembicara itu ada 5. Yang pertama salam, yang kedua penghormatan, Itu betul-betul. Terus yang ketiga perkenalan diri, yang keempat ada 3 poin penting, yang kelima penutup. Terus itu teknik-teknik dalam opening and closing itu banyak sekali. Salah 3-nya tuh ada bacot, yang kedua ada sapa, yang ketiga ada Tarik ya. Mungkin Terima kasih. terima kasih. Saya Rina Yanti. Mungkin segitu saja yang dapat disampaikan pada materi hari ini. Sudah? Sudah. Oke, thank you Rina. Iya. Kita foto dulu. Bagusnya gimana? Kayak kemarin tuh sambil duduk